semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar kelas 7 SMP atau MTS, menulis surat pribadi dan dinas. Nah, apakah anak-anak sebelumnya sudah pernah atau menulis surat pribadi atau surat dinas? Baiklah, bagi anak-anak yang belum pernah menulis atau membuat surat pribadi dinas, mari kita pelajari, simak video berikut ini. Apakah Ananda pernah mengirimkan surat pribadi ke temanmu? Atau pernahkah menulis surat dinas perizinan instansi? Pasti keduanya memiliki hormat yang berbeda kan? Nah, apa aja sih perbedaannya? Mari kita pelajari. Simak ya pengertian berikut ini. Pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikatif interaktif antara orang pertama atau pengirim orang kedua sebagai penerima. Umumnya, isi surat berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, pemberitahuan, permintaan, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi bersifat pribadi lainnya. Lalu, bagaimana urutan menulis surat pribadi yang tepat? Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Pertama, tulis tempat dan tanggal penulisan surat sesuai keadaan saat menulis surat. Sedangkan tanggal ditulis kapan waktu menulis surat. Yang kedua adalah alamat yang dituju. Selanjutnya, alamat yang dituju biasanya dengan sebutan khusus yang bersifat akrab. Misalnya kepada sahabatku Andi di Bandung atau untuk ayah dan bunda tersayang di Jakarta. Sapaan seperti ini menandakan keakraban antara pengirim dan penerima surat. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat pribadi bervariasi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sayang, salam kangen, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalimat pembuka. Paragraf ini untuk membuka percakapan. Biasanya berisi kalimat yang menanyakan keadaan penerima surat. Yang kelima, isi surat. Dalam isi surat, maksud penulisan disampaikan dengan bebas. Tidak ada aturan baku dalam penulisan isi surat pribadi, namun tetap harus dengan bahasa yang jelas dan santun. Isinya bervariasi karena ada yang mengabarkan kondisi di perantauan, menyampaikan perasaan penulis atau pemberitahuan lainnya yang bersifat pribadi. Yang keenam, penutup surat. Paragraf ini ditandai dengan kalimat yang mengakhiri surat. Yang ketujuh, salam penutup. Salam penutup juga bervariasi, misalnya salam sayang dari sahabatmu, dari Ananda yang menyayangi mama dan papa, yang merindukanmu selalu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengirim surat. Pengirim surat adalah nama orang yang menulis surat. Sekarang kita lanjut dengan pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirimkan langsung oleh kantor pemerintah dan umumnya bebas dari masalah biaya. Apabila disederhanakan, pengertian surat dinas adalah alat komunikasi dalam sebuah instansi atau lembaga. Nama lain surat dinas adalah surat jabatan. Struktur surat dinas. Untuk membuat surat dinas, strukturnya harus dipahami terlebih dahulu. Dalam struktur surat dinas adalah memuat hal-hal yang resmi, baku, dan berkaitan dengan kedinasan. Berikut struktur surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat. Di antaranya adalah kepala surat atau kop surat, nama agensi atau institusi, alamat, nomor telepon atau faks, dan agensi atau lembaga. Yang kedua adalah nomor surat. Setiap lembaga atau instansi yang mengajukan surat harus berisi nomor surat. Nomor surat memudahkan untuk melihat berapa banyak surat dalam setahun. Yang ketiga adalah tanggal surat. Dalam surat resmi harus terdapat tanggal. Hal tersebut berguna sebagai informasi kapan surat tersebut dibuat. Yang keempat adalah lampiran atau hal. Terkadang lampiran ditambahkan ke surat resmi, dokumen lain yang mendukung. Yang kelima adalah alamat tujuan.
Alamat yang diberikan dalam surat resmi berisi alamat lengkap tujuan untuk memudahkan pengirim surat tersebut. Yang keenam adalah salam pembuka. Kata-kata dalam pengantar surat resmi harus formal serta menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketujuh adalah isi surat. Isi surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat resmi. Informasi yang terkadang dalam area konten harus tepat, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang kedelapan, salam penutup. Terlepas dari salam pembuka, selalu ada salam penutup untuk menunjukkan perilaku yang dalam komunikasi melalui surat resmi. Yang kesembilan, tanda tangan pengirim surat. Bagian ini dimaksudkan untuk memasukkan nama dan merek, kotak surat pengirim atau tanggung jawab pemilik. Yang terakhir adalah 10. Tembusan. Salinan atau tembusan dapat dilakukan jika resmi ingin diketahui pihak lain. Nah, materi yang terakhir adalah syarat surat dinas. Yang pertama adalah format dinas harus dibuat sesuai dengan standar surat resmi dengan format yang teratur. Yang kedua, isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ialah bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. Yang keempat, surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang mengeluarkannya. Yang kelima, format penulisan harus baik dan sesuai dengan format surat dinas. Baiklah anak-anak, sudah paham apa belum materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah ya, sebagian siswa Ibu ada yang paham, sebagian ada yang belum paham. Baiklah, bagi yang belum paham bisa simak video sebelumnya yang Ibu paparkan. Terima kasih penyampaian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian dalam sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.